Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pujian syukur banyakkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan, yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa dipertemukan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu menghindari perilaku zina dan pergaulan bebas. Nah, kita pada minggu lalu sudah membahas gambaran secara garis besarnya bahwa zina itu adalah suatu perilaku yang keji, yang jelek, yang tidak baik, gitu kan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam dalilnya. Yang kita tahu bahwa dalam pendidikan agama Islam itu suatu masalah pasti ada dalilnya, baik itu Al-Qur'an ataupun hadis. Ya. Nah, pada kali ini kita akan membahas dalil Al-Qur'annya atau dalil naqlinya, kan. Nah, itu ya. Nah, kita akan langsung saja masuk ke dalam dalil yang pertama, ya. Harus perhatikan. Nah, jadi dalil yang pertama itu adalah Quran surat Al-Isra atau surat ke-17 ayat ke-32. Ya. Kita akan baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Sadaqallahul Azim. Yang artinya adalah, dan janganlah kamu mendekati zina. Wala taqrabuz zina. Janganlah kamu mendekati zina. Kenapa? Karena sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, ini adalah bukti bahwa zina itu dilarang. Kan dalam Al-Quran pun ini disebutnya jangan kita mendekati. Mendekatinya saja sudah tidak boleh, apalagi kita melakukannya. Ini dalilnya itu wala taqrabu. Taqrabu itu janganlah kamu mendekati atau dekat-dekat dengan zina. Gitu ya. Jadi dalilnya itu jangan mendekati, sedikit pun mendekati zina. Tidak boleh mendekatinya juga ya, apalagi kita melakukannya. Tuh, itu. Kenapa kita tidak boleh mendekati zina, mendekatinya saja tidak boleh? Karena zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Yang keji itu yang seperti apa sih? Yang tidak baik, yang buruk. Itu ya. Nah, ini adalah dalil tentang larangan mendekati zina dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-32. Awas, harus diingat itu. Ya. Nah, ini adalah isi kandungan ayat tersebut. Yang pertama, Islam memerintahkan untuk menjauhi segala sesuatu yang bisa mengundang terjadinya perbuatan zina. Jadi dalam agama kita itu, agama Islam, itu memerintahkan kita sebagai umat ya untuk menjauhi segala yang bisa mengundang terjadinya perbuatan zina. Oh, jadi Islam itu sangat indah sebenarnya. Kenapa zina itu dilarang? Ya otomatis pasti ada dampak buruknya, dampak jeleknya, pasti itu. Ya. Makanya dalam Islam kita diperintahkan untuk menjauhi zina. Karena
Islam itu sangat baik gitu kan, sangat baik ajarannya, sangat baik eh, akhlaknya, betul nggak? Makanya dalam Islam itu kita mempelajari segala sesuatu itu pasti ada manfaatnya. Ya, kenapa dilarang? Oh, alasannya seperti ini. Kenapa kita diperintah untuk sholat? Oh, alasannya seperti ini. Gitu kan? Makanya Islam itu sangat indah. Ya, sangat indah. Jadi, dalam Al-Quran, surat Al-Isra tersebut, ayat ke-32 ini, jadi memerintahkan kita sebagai umat Islam untuk menjauhi perbuatan yang mengundang zina. Itu yang pertama. Yang kedua, menjaga segala bentuk pergaulan bebas karena hal tersebut mendekati perbuatan zina. Jadi menjaga segala bentuk pergaulan bebas. Kita berteman dengan orang-orang yang memang ya mendekati kita kepada zina, orang-orang yang memang melupakan kita terhadap Allah. Itu kan? Makanya sekarang itu pergaulan bebas sangat sangat luas gitu kan. Sangat luas sekarang kita, apalagi dalam media gitu. Wah, sudah tidak bisa dibendung lagi. Kayaknya kita harus bisa menjaga diri kita sendiri dari pergaulan bebas ini. Ya, bentengi diri kita baik itu dengan bacaan Al-Qur'an, mempelajari ilmu agama, sholat tiap waktu, baik sholat sunat, sholat wajib. Ya, bentengi diri kita agar bisa terhindar dari pergaulan bebas. Karena salah satu penyebab terjadinya zina itu adalah pergaulan bebas. Bergaul dengan siapa saja, bergaul dengan orang yang bahkan belum kita kenal sama sekali. Ya, bergaul dengan orang-orang yang suka mabuk misalkan ya, orang-orang yang tidak sholat atau orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik, ya itu. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa kita harus menjaga diri kita dari segala bentuk pergaulan bebas. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah perbuatan zina ini termasuk sesuatu yang keji karena perbuatan tersebut menimbulkan banyak keburukan, efek negatif, ya, dampak negatif. Makanya kenapa kita dilarang untuk melakukan zina ini? Ya karena mempunyai resiko yang sangat besar, mempunyai dampak yang sangat besar. Ya. Nah, ini jadi ayat ini itu menjelaskan bahwa kita sebagai umat Islam ya dilarang untuk melakukan zina. Dilarang, bahkan mendekatinya saja, itu kan perintahnya seperti itu. Mendekatinya saja sudah dilarang, apalagi kita melakukannya. Itu. Nah, ini adalah larangan untuk berzina, melakukan zina. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam dalil larangan, bukan larangan ini, dalil tentang hukuman. Ya, dalil tentang hukuman orang yang melakukan zina. Nah, ini awas. Ada dalam Quran surat An-Nur, surat ke-24 ayat 2. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Shadaqallahul azim. Maknanya wallahu a'lam bimuradihi bidzalik.
Nah, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali. Ya. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jadi jangan ada kasihan pada orang-orang yang berzina itu ya. Harus dicambuk itu 100 kali. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat atau hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Nah, jadi ketika ada seseorang yang berzina, yang belum menikah ini ya, yang belum menikah, nanti kita akan bahas macam-macam zinahnya ya. Ada zinah yang muhson, ada zinah yang wir muhson. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Sekarang kita bahas dulu dalil hukuman orang yang berzina, yang melakukan zina. Nah, jadi ketika ada seorang laki-laki dan seorang perempuan berzina, tapi belum menikah ini ya, belum menikah, berzina, maka hukumannya adalah dicambuk atau didera dengan 100 kali deraan atau 100 kali cambukan. Ya, namun bahasa ieu mah bahasa Sunda nama tuh dicepret gitu. Ya. Kunaon korotan dicepret nagenya kade dicepret 100 kali gitu. Nah, jadi kita itu jangan jangan ragu ya ketika kita melakukan deraan itu, cambukan itu. Jangan ada belas kasihan, oh karunya can budak teh ngorak keneh cenah. Ya, tong aya karunya dicepret, cepret we 100 kali gitu kan cepretna. Nah, ini adalah hukuman bagi orang yang berzina, yang belum menikah ya. Dua-duanya belum menikah ini. Melakukan zina. Jadi hukumannya itu adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Diasingkan itu ya tidak ditanya sama sekali, gitu kan? Ada yang menyebutkan bahwa ditempatkan pada suatu tempat yang tidak ada orang sama sekali. Jadi diasingkan aja dari masyarakat, diasingkan. Maka hukumannya seperti itu. Ini adalah hukum Islam ya. Hukum Islam ini, kita berbicara tentang hukum Islam. Berbeda lagi dengan situasi yang saat ini. Ya, berbeda. Di kita itu mungkin hanya di Aceh ya. Yang di Aceh yang melakukan hukuman seperti ini. Ketika ada yang berzina itu dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, itu ya. Jadi ketika melakukan hukuman ini, ya, ketika kita melakukan hukuman ini kepada orang yang berzina itu disaksikan oleh orang-orang banyak. Misalkan mun di urang mah di alun-alun gitu. Ya, lamun nih mah. Di alun-alun misalkan kan banyak orang itu kan disaksikan oleh orang tersebut. Ya, ketika kita melakukan hukuman kepada orang yang berzina itu disaksikan dengan orang-orang yang ada pada saat itu. Ya, makanya ini adalah hukum Islam. Ketika orang berzina itu dicambuk 100 kali. Ya. Kok kenapa Islam sangat keras? Bukan keras dalam artian keras ya. Islam itu tidak keras, justru ini adalah tanda kasih sayang Allah kepada kita ya sebagai umat Islam untuk menjauhi perbuatan ini. Kenapa hukumannya sangat berat? Kenapa? Agar kita tidak mendekati perbuatan itu. Kenapa kita dilarang untuk melakukan itu? Ya karena mempunyai dampak yang buruk, dampak yang negatif, dampak yang jelek. Bukan pada diri kita sendiri, tapi kepada orang lain, kepada keluarga. Ya, itu dampaknya sangat, wah,
sangat luar biasa ya. Kita malu, ya kita rugi juga, orang-orang pada ngomongin kita. Betul ah. Makanya kenapa kita dilarang untuk menjauhi perbuatan ini dan diberikan sanksi yang seperti ini, dicambuk 100 kali ini, agar kita ada ketakutan ya. Ketika kita ada rasa ingin melakukan hal tersebut, ya kita, wah, ini tuh akan berdampak bagi diri kita. Ini hukumannya akan seperti ini. Ya, dicambuk 100 kali, bayangkan. Dengan rotan itu. Kalau di kita ya. Nah, makanya ini adalah hukuman atau hukum Islam bagi orang yang melakukan perbuatan zina. Nah, ini isi kandungannya. Jadi dalam surat ini, dalam ayat ini, menjelaskan bahwa sanksi hukum dari Allah itu sangat berat. Emang berat. Ya, emang. Nah, maaf, ada sedikit kendala ya. Maaf ya, ada sedikit kendala. Nah, kita lanjut saja. Jadi ini nah, jadi isi kandungannya itu, maksud daripada ayat yang barusan itu adalah sanksi Allah itu atau hukuman dari Allah itu sangat berat, ya memang berat. Ya, kita dicambuk 100 kali itu sangat berat sekali. Terus yang kedua, pelaku zina diberikan hukuman, tentu saja. Yang ketiga yang dikenai hukuman adalah kedua pelaku zina. Bukan salah satu, bukan hanya laki-lakinya saja, tapi perempuannya pun itu diberikan hukuman. Ya, tidak salah satunya, tidak. Jadi keduanya harus dihukum seperti itu, dicambuk 100 kali. Yang keempat adalah jika pelakunya laki-laki atau perempuan yang belum menikah, maka hukumannya didera 100 kali tanpa ada belas kasihan. Ya. Terus yang kelima, jika pelakunya laki-laki atau perempuan yang sudah menikah, maka hukumannya dirajam, yaitu dilempari batu setengah badan, atasnya, kepalanya saja, hingga meninggal tanpa belas kasihan juga. Jadi beda ketika seorang yang sudah menikah hukumannya dirajam sampai meninggal, yang belum menikah didera atau dicambuk 100 kali tanpa ada kasihan. Ya, kenapa ini hukumannya sangat berat? Agar kita itu takut untuk melakukannya, agar kita tidak mau untuk melakukannya. Makanya hukumannya itu sangat berat. Walaupun yang di kita hukumannya tidak berlaku ya. Tapi ya mau bagaimana lagi, kita ya tidak bisa menyalahkan siapapun ya. Kan tetapi hukuman dalam Islam itu ya seperti ini. Ya. Jadi ketika yang sudah menikah itu dirajam, yang belum menikah itu dicambuk 100 kali. Dan yang terakhir, pelaksanaan hukuman dilakukan di tempat umum agar diketahui banyak orang. Untuk apa tujuannya? Agar menjadi pembelajaran bagi orang-orang yang lain yang menonton itu bahwa ketika kita berzina, itu hukumannya akan seperti ini. Jadi itu tujuannya untuk memberikan pelajaran kepada orang lain juga, agar tidak mau atau agar menghindari perilaku zina ini. Nah, ini ya. Nah, jadi seperti itu. Surat Al-Isra tadi, ayat ke-32 tentang larangan berbuat zina. Terus surat An-Nur, ayat yang kedua, itu adalah hukuman bagi orang yang melakukan zina. Nah, jadi
cukup sekian untuk hari ini, untuk pembelajaran kali ini, dan semoga ini bisa menjadi tolak ukur kita, jadi patokan kita dalam beribadah kepada Allah, dalam mendekatkan diri kita kepada Allah, dalam menghindari diri kita dari perbuatan keji ini, ya. Bukan kita menjadi takut, ya. Justru ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa kita harus menghindari ini, ya, karena memang hukumannya sangat berat. Kalau kita tidak dihukum di dunia, otomatis kita itu nanti akan bertanggung jawab akan apa yang telah kita lakukan nanti di akhirat. Dan itu lebih berat lagi. Ya, lebih berat lagi. Oh, jangan main-main. Ya, ini Bapak bukan menakut-nakuti, tapi ini menjadi acuan bagi diri kita, ya, untuk menghindari ini. Dan ini justru mengingatkan diri Bapak sendiri, ya, mengingatkan diri Bapak sendiri dan ya kita semua, ya. Dan mudah-mudahan dengan pembelajaran kali ini bisa meningkatkan ibadah kita, kualitas diri kita. Yang perempuan, awas jangan sampai terjerumus dalam hal ini. Dan yang laki-laki juga jangan sampai melakukan perbuatan ini, ya. Dan itu adalah pesan dari Bapak, semoga ini bermanfaat. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Cukup sekian, dan mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan dan ada bacaan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.